Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar berdoa, diikuti. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma inni a'udzubika min jaris su' wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib wa min waladin yakunu alayya rabba wa min malin yakunu alayya adhaba wa min khalilin makirin ainuhu tarani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa idza ra'a sayyi'atan adaaha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk, dari pasangan yang membuatku beruban sebelum waktunya, dari anak yang terhadapku berkuasa, dari harta yang mendatangkan siksa, dari teman dekat yang berbuat tipu daya. Matanya melihatku, hatinya mengawasiku. Jika melihat kebaikanku, dia melupakannya. Jika melihat keburukanku, dia menyebarluaskannya. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, perbanyaklah anakku, dan berkahilah untukku apa-apa yang kau berikan kepadaku. Panjangkanlah hidupku untuk taat kepadamu. Baguskanlah amalku dan ampunilah dosa-dosaku. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanyalah milik Allah. Kita memuji, memohon pertolongan serta mohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri-diri kita dan dari kejahatan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Namun barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa menunjukinya.
Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Dingin. Jangan dimatiin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Dengan sebab rahmat dari Tuhanmu, maka engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, niscaya mereka akan lari dari sekelilingmu. Maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun buat mereka. Ajaklah mereka musyawarah dalam urusan itu. Apabila kalian berazam melakukan sesuatu, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Allah Ta'ala juga berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum fattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu dan takutlah kamu kepada Allah agar Allah merahmatimu. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Al-Quranul Karim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara-perkara yang baru. Semua perkara-perkara yang baru yang ditambah-tambahkan ke dalam agama namanya bid'ah. Semua bid'ah itu menyesatkan dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Jemaah mushola apa? Jamiatul Marwah. Rahimakumullah. Apa kabar? Alhamdulillah. Biasa orang bertanya, kaifa haluk? Apa kabar? Kalau dijawab, alhamdulillah. Dengan mengucapkan alhamdulillah berarti dia bersyukur. Dengan bersyukur nikmat akan ditambah. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Oleh karenanya dalam hadis dikatakan, afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Seutama-utama doa adalah alhamdulillah. Sebab dengan alhamdulillah kita bersyukur, dengan bersyukur nikmat akan ditambah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini guna membicarakan tema yang diajukan, yaitu jadilah anak-anak akhirat, jangan jadi anak dunia. Judul ini diambil dari perkataan Amirul Mukminin yang keempat,
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan walikulli wahidin minhuma walikulli wahidatin minhuma banuna fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wa la hisaba wa ghadan hisabun wa la amal. Dunia pergi meninggalkan kita, sedangkan akhirat datang menjelang menyambut kita. Masing-masing dari keduanya, dunia dan akhirat, ada anak-anaknya. Jadilah kamu anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Kalau orang tiap hari main di jalan, tidur di jalan, namanya anak jalanan. Kalau antum rajin di masjid, jazakumullah khairan, sahabat saya datang, Pak Majid. Kalau orang biasa di masjid, remaja masjid, jadi dibilang remaja masjid, anak masjid. Begitulah apabila kita sibuk memperhatikan akhirat, menyiapkan bekal untuk akhirat, hidupnya untuk akhirat, jadilah anak-anak akhirat. Kalau bangun tidur dunia, bisnis, harta, itulah anak-anak dunia. Kata Ali bin Abi Thalib, fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah kamu anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Sekarang ini kita beramal, enggak ada hisabnya. Belum dihisab. Tapi nanti di akhirat kita dihisab dan sudah enggak bisa lagi beramal. Athar ini dari Ali bin Abi Thalib ada dalam Sahihul Bukhari di kitab Ar-Riqaq, bab fi amali wa talihi. Bab Ar-Riqaq di bab amal wa tulihi. Kitab Fathul Bari, lihat Jami' Umul wal Hikam di jilid 2 halaman 378. Fathul Bari di jilid yang ke-11 halaman 235. Ini saya baca dari buku Dunia Lebih Buruk Daripada Bangkai Binatang. Kenapa kita disuruh menjadi anak-anak akhirat bukan anak-anak dunia? Karena dunia ini hina, dunia ini rendah. Dikatakan dalam buku ini bahwa dunia ini tercela. Kehidupan dunia ini dinamakan dunia karena rendah dan hina. Ada yang mengatakan dana yadnu artinya dekat. Dikatakan dunia karena dekat langsung dengan kita, sedangkan akhirat akhir, belakangan. Kehidupan dunia yaitu suatu yang sedikit, kecil, dan tidak ada artinya. Dunia itu rendah, hina. Kehidupan dunia adalah kefanaan, fata morgana, menipu, sesuatu yang pasti hilang, pasti musnah dan binasa. Itulah rumus dunia. Rendah, hina, hilang, binasa. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 38,
Fama mata'ul hayatid dunya illa fil akhirati illa qalil. Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat adalah sedikit. Sedikit. Maka Nabi mengingatkan tentang dunia, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Apa maksudnya? Orang Islam yang hidup di dunia walaupun kaya raya, dia laksana di penjara. Ini enggak boleh, ini haram, ini dilarang. Ada batasan-batasannya, ada aturan-aturan seperti di penjara. Padahal dia kaya raya. Ada aturannya, enggak bisa mentang-mentang kaya berbuat apa saja. Kalau boleh istri satu kurang nambah dua, kurang nambah tiga, kurang nambah empat, kurang nambah lima. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Kalau bantum kaya banyak, cukup satu aja. Cimanggis satu, Priuk satu. Tapi batasannya paling banyak berapa? 4. Ada aturannya. Kalau orang kafir bebas. Dunia itu penjara bagi orang mukmin. Tapi surga bagi orang kafir. Apa maksudnya? Orang kafir nanti kalau masuk ke dalam neraka, luar biasa beratnya. Siksa yang mendalam, siksa yang syadid, yang pedih. Maka kehidupannya di dunia ini, walaupun orang kafir itu miskin, kere, istilahnya belangsak hidupnya, orang kafir, maka itu mendingan daripada di neraka. Berarti dunianya itu surganya dia, walaupun dia miskin, dibanding dengan apa? Dibanding dengan akhirat. Sehingga dikisahkan ada orang Islam yang menjadi qadhi, hakim, hidup bermewah, hidup kaya, ketemu sama Yahudi. Syekh, katanya dunia ini penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Kok kamu yang mukmin hidupnya mewah, enak gitu. Sedangkan saya yang kafir kok saya sengsara? Karena orang kafirnya miskin. Maka apa kata qadhi itu? Kemewahan yang aku dapatkan di dunia ini dibanding dengan kenikmatan yang Allah janjikan di surga, maka dunia ini laksana penjara. Dibanding dengan apa? Nikmat di surga. Sebaliknya, kesengsaraan, kesusahan yang kamu alami sekarang di dunia dibanding dengan kesengsaraan, dengan neraka yang diancamkan kepadamu, maka duniamu ini adalah surga. Yahudi itu mikir, daripada sengsara dunia akhirat, akhirnya masuk Islam. Udah di dunia sengsara, akhiratnya masuk neraka. Udahlah masuk Islam aja. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadisnya sahih dari riwayat Imam Muslim. Bukan seperti yang dimaknai oleh orang yang memaknai dunia ini penjara bagi orang mukmin, ya sudah kalau di penjara diam aja. Kan dunia ini kan penjara bagi orang mukmin. Bukan itu. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma indallahi khairu wa abqa afala taqilun." Afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqihi kama mata'nahu mata'al hayatid dunya thumma huwa yawmal qiyamati minal muhdarin.
Quran surat Al-Qasas ayat 60-61. Dan apa saja kekayaan, jabatan, keturunan yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan kehidupan duniawi dan perhiasannya. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti? Maka apakah sama orang yang kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik, yaitu surga, lalu dia memperolehnya, dengan orang yang kami berikan kepadanya kesenangan hidup duniawi, kemudian pada hari kiamat dia termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka? Jawabannya tidak sama. Semoga kita termasuk yang dijanjikan dengan surga. Dalam 2 ayat di atas Allah mengabarkan tentang kehidupan dunia serta apa yang ada di dalamnya berupa perhiasan yang rendah, kehinaan yang fana, dan kelezatan yang akan hilang dibandingkan dengan apa yang telah Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang saleh, yang lebih memilih apa yang ada di sisi Allah berupa kenikmatan yang kekal. Tetapi walaupun begitu, masih saja ada orang yang mendahulukan kehidupan dunia daripada akhirat. Masih saja atau banyak saja? Banyak orang yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Sampai saya kalau bilang jangan, itu enggak boleh, nanti kamu diancam di akhirat. Akhirat bagaimana nanti aja. Mereka itulah orang yang tidak berakal. Semua orang berakal. Kenapa dibilang enggak berakal? Enggak cerdas akalnya. Memilih yang rendah, meninggalkan yang mulia. Maka berhati-hatilah agar tidak termasuk dari golongan orang yang mendahulukan dunia yang fana ini daripada akhirat yang kekal. Jangan. Kalau mengikuti hawa nafsu iya. Tapi perhatikanlah, lihat orang-orang yang bernikmat dengan dunia tapi dengan jalan yang haram. Maka kenikmatan yang dia rasakan ketika maksiat hilang. Udah gak ngerasain lagi maksiatnya itu. Yang ada menunggu sekarang adalah dosa dan siksa. Sebaliknya penderitaan, lelah, capek, ngantuk yang kita rasakan ketika kita beribadah, penderitaan itu pun hilang, ngantuknya pun hilang, capeknya enggak terasa lagi. Yang ada sekarang pahala dan janji dengan surga. Maka kesana harusnya kita berpikir. Emang kalau ngaji begini enggak ngantuk? Ya ngantuk. Apalagi yang udah mojok ya. Begitu duduk langsung bismikallahumma ahya. Tetapi ngantuk dan lelah kita akan hilang, diganti dengan pahala insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah untuk menjadi anak-anak akhirat. Allah taala juga mensifati bahwa dunia ini sendau gurau dan permainan, dan menjelaskan perbedaannya dengan kehidupan akhirat. Kata Allah taala, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Surat Al-Ankabut ayat 64. Dan kehidupan dunia ini hanya sendau gurau dan permainan, cuman main-main saja. Maka jangan terlalu serius urusan dunia, cuman sendau gurau, main-main. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Dunia ini cuma main-main, sendau gurau. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang hakiki, yang sebenarnya, yaitu kehidupan yang terus-menerus tetap dan kekal abadi. Maka sungguh-sungguh antum ngaji, belajar, mengamalkan ilmu, itu yang akan mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan sampai seperti yang dinasihatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu.
Kalian menyambut antusias dengan sesuatu yang telah dijamin, tetapi kalian berpaling dari sesuatu yang diperintahkan. Yang sudah dijamin apa? Rizki kita. Sudah dijamin atau belum? Sudah. 4 bulan kita di perut ibu kita, itu sudah ditentukan bikadbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'idun. Ditentukan rizkinya, ajalnya, amalnya, bahagia atau celakanya, sudah ditentukan. Tapi kita sangat berambisi menyambut sesuatu yang sudah dijamin, sementara kita berpaling dari apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan? Menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Yang kita disuruh berpaling, yang sudah dijamin malah luar biasa menyambutnya. Jangan. Nabi SAW memberikan perumpamaan bahwa dunia ini seperti setetes air yang melekat di jari, sedangkan akhirat merupakan samudra yang sangat luas. Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asara Yahya bis sababah." Demi Allah, tidaklah dunia dibanding akhirat kecuali seperti orang yang meletakkan jarinya ini. Yahya mengisyaratkan dengan telunjuknya. Fil yammi, jari dimasukkan ke dalam laut. Fal yandur bima yarji, maka perhatikan apa yang menempel di jari. Air laut yang banyak, kita masukkan jari kita, lalu kita angkat. Berapa tetes yang nempel di jari? Setetes, 2 tetes. Itulah dunia dan seisinya. Dibandingkan nikmat akhirat cuma setetes, 2 tetes. Sementara nikmat akhirat seperti banyaknya air yang ada di samudera. Kok bisa ya kita tertipu dengan yang setetes, 2 tetes, lalu meninggalkan yang luas seluas samudera? Bagaimana tidak dikatakan enggak berakal? Tapi kalau kita lagi sehat begini, apalagi punya banyak cita-cita, punya banyak keinginan, dinasehatin begini, masa iya sih? Karena lagi banyak keinginan, banyak cita-cita. Kapan nyadar? Kalau nafas sudah sampai di tenggorokan. Oh iya, benar juga. Kalau udah mau mati baru dia nyadar. Ternyata apa yang saya kumpulkan tidak berguna. Ternyata apa yang saya kumpulkan tidak berguna. Yang dekat dengan manusia 3. 1, hartanya. Hartanya nggak bisa mengantar di rumah. Duitnya, emasnya, segala macam nggak bisa ngantar. Seandainya mobilnya nganter sampai pintu gerbang kuburan. Yang masuk ke area pekuburan, keluarganya, saudaranya. Kemudian pulang juga saudaranya. Yang menemani dia di kubur, apanya? Amal salehnya. Istri yang dicintainya, cantik jelita, begitu meninggal, mau nggak antum nungguin di kuburan? Mau apa enggak? Enggak. Kecuali suami yang pura-pura setia. Istrinya dikubur, dia nungguin. Dia kipasin kuburannya. Sampai mau maghrib kok nggak pulang-pulang. Datengin kiai. Mas, setia sama istri nggak usah harus begitu. Tapi ini pesan istri saya sebelum meninggal Pak Kiai. Pesan apaan? Kata istri saya, kalau saya meninggal, Mas jangan nikah lagi sebelum kering kuburan saya. Ternyata dikipasin apa? Kirain setia, nggak taunya nggak kering. Nggak ada yang menemani kita di kubur kecuali apa? Amal soleh kita. Dunia itu dilaknat. Laknat itu jauh dari rahmat.
Artinya apa saja yang melalaikan manusia dari ibadah kepada Allah, maka dia terlaknat. Gak apa-apa jadi orang kaya, tetapi kekayaannya tidak melalaikannya dari ibadah kepada Allah. Saya pernah lihat tuh orang kaya, punya banyak hotel. Tapi kalau ngaji di depan saya, ngajinya di depan. Padahal orang kaya, Masya Allah. Ada ustadznya pindahan rumah, dia ikut gotong-gotong barang. Gotong-gotong barang. Bukan cuma nyuruh doang, orang kaya kan biasanya cuma nyuruh. Dia enggak, dia panggul ikut bantuin. Ya Allah, ini orang kaya begini. Semoga istiqomah. Semoga istiqomah. Dia keluarkan hartanya, dia keluarkan juga tenaganya. Enggak tertipu dengan dunia. Kalau tertipu dengan dunia, maka Nabi bersabda, "Ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa mawalah wa alimun aw muta'allimun." Ketahuilah sungguhnya dunia ini dilaknat, dan dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah, ketaatan kepadanya, orang yang berilmu dan orang yang mempelajari ilmu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya. Dunia ini terlaknat. Yang lepas dari laknat Allah, pertama zikir. Maka hendaknya lidah kita basah dengan zikir. Yang kedua, orang yang beramal taat, ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, orang alim. Dan yang keempat, orang yang mempelajari ilmu. Makanya kalau kita mau ngaji, kita terbebas dari laknat. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW marra bis-suqi, bahwa Rasulullah SAW melewati pasar, dakhilan min ba'dil 'aliyati wan nasu kanafatah. Beliau berjalan dari bagian yang tinggi dan manusia berada di sekitarnya. Famarra bijadyin ashaq, lalu beliau melewati bangkai anak kambing yang kecil telinganya, mayit, dia sudah mati. Fatanawalahu fa akhadha bi udhunih, Nabi pegang bangkai kambing itu, dipegang telinganya, bangkai anak kambing. Thumma qala, lalu Nabi bersabda, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham, siapa di antara kamu yang mau beli bangkai anak kambing itu 1 dirham? Dirham Abu Dhabi sekarang nilainya 5.000 rupiah, hampir sama dengan real. Dinar, dirham. Siapa yang mau beli ini? 5.000 perak. Faqalu ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bih. Mereka mengatakan, kami tidak mau untuk membeli dengan sesuatu pun. Mau buat apa? Bangkai kambing mau buat apa? Qal atuhibbuna annahu lakum. Nabi katakan, apakah ada yang mau saya kasih cuma-cuma, enggak usah beli? Qalu, mereka mengatakan, wallahi law kana hayyan kana aiban fi. Demi Allah, sekiranya kambing itu hidup, ini cacat. Li'annahu asak, karena kupingnya kecil. Fa kaifa wa huwa mayyit. Lalu buat apa bangkai kambing itu udah mati? Dari sini juga menunjukkan boleh orang megang najis. Karena bangkai itu ada yang mengatakan enggak najis, ada yang mengatakan najis. Dalil yang mengatakan enggak najis karena Nabi memegangnya, berarti bukan najis. Dalil yang mengatakan najis karena menyamak kulit bangkai adalah mensucikannya. Jadi kulit bangkai yang disamak jadi suci. Berarti sebelum disamak apa? Najis. Lalu kenapa kok ini Nabi memegang bangkai kalau memang najis? Boleh memegang najis, misalnya untuk membersihkannya.
Apabila kita istinja, itu kan kita membersihkan najis, tapi kita memegangnya, jadi diperbolehkan. Jadi bangkai itu najis, tetapi memegang najis untuk satu keperluan diperbolehkan. Lalu ketika para sahabat sudah menghinakan bangkai anak kambing itu dengan sehina-hinanya, Nabi lalu mengatakan, fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, sungguh dunia itu lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Kalau kamu menganggap bangkai anak kambing ini hina, dunia dan seisinya ini Allah anggap lebih hina daripada anggapanmu terhadap bangkai. Berarti hina sekali. Sehingga rahimahullah teman saya Pak Dedi kerja dengan teman-temannya. Tapi kalau sudah jadwal pengajian, dia izin dari kantornya, pulang cepat. Tinggalkan kerjanya, pulang cepat. Kenapa? Mau ngaji. Akhirnya dia ngaji. Pengajian ba'da maghrib sampai Isya. Kemudian ba'da Isya dilanjutkan sebentar. Itu temannya ba'da Isya baru datang. Lalu apa kata yang ngaji duluan ini? Antum kenapa ngaji terlambat? Ini tadi ada lemburan, ada kerjaan, ada ini. Sudah busuk rumahmu, bau bangkai. Gitu. Udah penuh rumahmu, busuk itu rumahmu, bau bangkai. Kenapa? Karena duit yang dia dapatkan dari kerja mungkin beli perabotan rumah, buat beli ini, buat rumahnya penuh dengan perabotan. Maka dia anggap itu bangkai semua. Busuk rumahmu, bau bangkai. Mau menanggapi hadis yang seperti ini. Karena dunia itu lebih busuk, lebih jelek daripada bangkai anak kambing. Alangkah sedikitnya orang yang berpikiran seperti itu. Umumnya kalau perabotan rumah lengkap, Masya Allah, ini baru orang sukses, ini orang kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Lau kana ad-dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syurbatan ma atau syarbatan ma." Seandainya dunia di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, maka dia tidak memberi minum sedikit pun kepada orang kafir. Jadi dunia ini enggak ada nilainya di hadapan Allah walaupun selembar sayap nyamuk. Nyamuk ada berapa sayapnya? Emang pernah ngitung? Coba lihat gambar nyamuk. Bukan 2 sayapnya. Tambah lagi 24. Jangankan nyamuknya, selembar sayapnya saja tidak membanding nilai dunia. Rendah sekali, lebih rendah daripada selembar sayap nyamuk. Begitu pandangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara celaan terhadap dunia, bahwa dunia ini diumpamakan seperti apa yang diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna mat'am ibni Adam ju'ila mathalan lid-dunya fa in qazzahahu wa mallahahu fanduru ila ma yasir." Sesungguhnya makanan anak Adam dijadikan perumpamaan terhadap dunia. Walaupun dia sudah memberimu bumbu dan garam, lihatlah apa yang terjadi. Maka diantara untuk menjelaskan kayak apa sehinanya dunia, orang ditanya, pernah kamu makan roti? Pernah. Minum madu? Pernah. Makan daging? Pernah. Jadi apa itu? Kamu makan roti, minum madu, makan daging, jadi apa? Jadi seperti yang kamu udah tahu. Begitulah perumpamaan dunia. Begitulah perumpamaan dunia. Mobil bagus sekarang, 30 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, udah rongsok.
rumah keren sekarang, tunggu 30-40 tahun kemudian. Jadi janganlah kita tertipu dengan dunia. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia berkata, datang satu kaum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata kepada mereka, apakah kalian punya makanan? Mereka menjawab iya. Apakah kalian punya minuman? Mereka menjawab iya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hasil akhir dari keduanya, yaitu makanan dan minum, itu adalah seperti hasil akhir dari dunia. yakni seseorang dari kalian pergi ke belakang rumahnya untuk buang hajat, lalu dia memegang hidungnya karena bau kotornya. Itulah hasil akhir dunia. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Itu hasil akhir dunia. Kenyang makan, buang hajat, selesai pegang hidung, bau, begitu. Ternyata dunia ini bau. Akan paham orang yang paham, akan heran orang yang heran. Masa sih? Begitu yang Nabi kita ajarkan, pandangan kita kepada dunia. Dan ini bukan berarti kita nggak boleh kaya, bukan berarti kita nggak boleh usaha, bukan. Cari akhirat, dunia jangan dilupakan. Kalau saya kaya, sukses bagaimana? Enggak apa-apa. Bagus. Bahkan bisa masuk ke dalam hadis al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat apanya? Pertama kali kuat imannya. Kuat apanya? Kuat fisiknya juga. Kalau fisiknya digunakan untuk Islam dan kaum muslimin. Kuat apanya? Kuat ekonominya juga bisa masuk kalau ekonominya digunakan untuk Islam dan kaum muslimin. Jadi jangan salah paham. Dikira kita nggak boleh jadi orang kaya, harus miskin. Enggak. Abdurrahman bin Auf kaya, Utsman bin Affan kaya, Nabi Sulaiman miskin apa kaya? Kaya. Berapa istrinya Nabi Sulaiman? 99. Kalau bilang gitu aja melek. Dan dunia ini adalah fitnah. Dunia ini adalah ujian. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamisah, ta'isa 'abdul khamilah, in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita, ta'isa wa antakasa, wa idza syika falan taqasa." Tuba li abdin akhadha bi inani farasihi fi sabilillah ash'asa ra'suhu muhabbaratan qadamahu in kana fil khirasati kana fil khirasah wa in kana fis saqati kana fis saqah fa in ista'dana lam yu'dan lahu wa in syafa'a lam yushaffa. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba khamisah, sutra tebal, dan celaka hamba khamilah, sutra tipis. Celaka. Siapa? Hamba dinar, hamba dolar, hamba rupiah. Kenapa celaka? Jika diberi dia senang, tetapi jika tidak diberi dia marah. Jadi motivasinya apa saja, tujuannya dunia. Kalau dapat dia senang, nggak dapat dia marah. Celaka ia dan tersungkurlah apabila terkena duri, semoga tidak dapat mencabutnya. Orang kalau apa-apa motivasinya harus dunia, Nabi doakan. Kalau tertusuk duri, jadi dapat musibah, semoga nggak ada yang mencabutnya, semoga nggak ada yang nolongin. Itu kalau motivasinya dunia. Asal disuruh bantuin ini, wani piro. Bantuin ini dong, berani bayar berapa loh. Jadi dunia, apa-apa dunia. Berbahagialah seorang hamba yang memacu kudanya berjihad di jalan Allah dengan kusut rambutnya dan berlumur debu kedua kakinya.
Bila dia berada di pos penjagaan, dia tetap setia berada di pos penjagaan itu. Dan bila ditugaskan di garis belakang, dia akan tetap setia berada di garis belakang itu. Ini orang prajurit yang ikhlas karena Allah. Disuruh maju depan, paling depan. Disuruh belakang, belakang. Dia enggak peduli apapun posisinya, yang penting saya bermanfaat buat Islam dan kaum muslimin. Ini orang yang ikhlas. Hendaknya kita tanamkan seperti ini. Yang penting bagaimana dakwah ini berjalan. Yang penting bagaimana dakwah ini diterima di tengah umat. Tugasnya tugas apa saja, yang penting saya bisa bantu. Ini orang ikhlas seperti itu. Suruh depan boleh, suruh belakang boleh, nggak peduli posisi apapun. Jangan kalau jadi takmir masjid rajin ke masjid, begitu ganti takmir nggak pernah ke masjid lagi. Berarti ke masjidnya karena jadi takmir. Jangan. Panitia pengajian datang, kalau nggak jadi panitia nggak datang. Berarti dia datang yang ngaji karena jadi panitia. Jika dia meminta permisi untuk menemui raja atau penguasa, tidak diperkenankan. Bagaimana penampilannya aja berdebu, rambutnya cakak-cakan. Dan jika bertindak sebagai perantara, tidak diterima perantaraannya. Karena dunianya rendah, orang itu akan memandang, menganggap kalau orang yang dunianya banyak. Kalau orang miskin, tidak dipandang sebelah mata. Orang yang seperti itu, kata Nabi, tuba, kebahagiaan. Tuba itu ada yang menafsirkan pohon di surga. Yang lingkar pohonnya itu 100 tahun perjalanan kuda. Yang panjang dahannya dari pangkal ke ujungnya 700 tahun burung terbang. Kayak apa besarnya itu tuba. Yang kelopak bunganya, penghuni surga pakaiannya dari kelopak bunganya. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Dari hadis ini menunjukkan orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, puncak ilmunya dan sasaran pertama dan terakhirnya, maka orang seperti ini tempat kembalinya adalah kebinasaan, kerugian. Ciri-ciri orang seperti ini yang bisa membongkar kedoknya adalah keinginannya yang sangat kuat terhadap dunia, baik untuk memperbanyak harta atau memperbagus penampilan. Cirinya orang begitu rakus dengan harta. Untuk apa? Untuk memperbanyak harta atau untuk memperbagus penampilan. Jika diberi dia gembira, jika tidak maka dia murka. Dunia telah memperbudaknya sehingga menyibukkan diri dari berzikir kepada Allah dan dari beribadah kepadanya. Ini yang mana hamba dinar, hamba dirham, hamba dolar, hamba rupiah. Seorang yang tujuan utamanya adalah akhirat, dia berusaha mencapainya dengan usaha yang terberat, yaitu jihad. Karena orang yang berjihad di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ghadwatun fi sabilillahi aw rahatun khairum minad dunya wa ma fiha." Sungguh keluar di pagi hari atau di sore hari dalam rangka jihad fi sabilillah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Di zaman perang, ya jihadnya perang, keluar dengan senjata. Di zaman aman, jangan cerita perang. Di zaman aman jihadnya menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu. Di antara ciri-cirinya orang yang tujuannya akhirat, tujuan dari amalnya adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya sebelum berlanjut nih untuk mengaji, kenapa? Ngapain kamu ngaji? Katakan kepada hati ini, saya ngaji karena menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Karena kewajiban, memang saya wajib ngaji.
Itu niatnya. Yang kedua, tidak terlalu peduli dengan penampilan luar. Orang yang ikhlas itu kadang penampilan enggak terlalu dipikirkan. Walaupun penampilan juga perlu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau menghadapi delegasi tamu, beliau punya jubah yang beliau pakai untuk sholat Jumat, beliau pakai buat menemui delegasi. Berarti penampilan juga boleh, tapi enggak terlalu penting. Seorang anak minta dibeliin sepatu yang mahal, mau sekolah. Kakeknya bilang, nih nak, sepatu kakek ini 35.000. Tapi udah pernah ke Singapura, pernah ke Malaysia, pernah ke sini. Hebat juga kakeknya ngasih tahu. Jangan penampilan sepatu mahal, buat apa? Cuman buat gaya-gaya doang. Ini kakek nih, sepatunya 35.000, tapi udah sampai ke Singapura. Anak cucunya minta tas buat sekolah. Sekolah tuh nggak pakai tas. Nih, pakai ini nih. Gitu. Kakeknya minta. Tasnya pakai plastik kresek udah. Yang penting cerdas. Kita ini anak yang dipikirkan bagaimana tasnya yang mahal, sepatunya yang mahal. Laptopnya nggak mau yang 6 juta, yang 12 juta, yang 30 juta. Yang penting akalnya, kecerdasannya. Nah, orang yang tujuannya akhirat melaksanakan tugas-tugas agama dengan sebaik-baiknya. Tugas agama, sholatnya khusyuk, gitu. Sedekahnya juga dia hitung jangan sampai kurang. Tidak mencari kedudukan dan popularitas sehingga terlihat hina di hadapan manusia. Orang kalau nyari popularitas, pengen terkenal, akhirnya terhina di tengah manusia. Menjauh dari orang-orang yang mempunyai pangkat dan kedudukan. Ciri-ciri orang ikhlas itu menyingkir. Bukan pengen foto bareng sama gubernur, foto bareng sama presiden. Menjauh. Sehingga tidak dikenal oleh mereka. Maka ketika minta izin, tidak diizinkan. Dan ketika memberi rekomendasi, tidak diterima. Itu orang yang tujuannya akhirat. Nah sekarang, kadang orang bangga dekat dengan penguasa, dekat dengan. Akan tetapi orang seperti ini tempat kembalinya adalah surga, dan itulah balasan terbaik baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat ini ada ujian, dan ujian umatku adalah harta. Bagi laki-laki maupun perempuan, ujian yang terberat adalah harta. Khusus bagi laki-laki, ujian paling berat apa? Perempuan. Maka aku berlindung kepada Allah dari godaan perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi, demi Allah, mal faqra akhsha alaikum, bukan fakir yang aku takutkan kepada kalian, walakinni akhsha alaikum an tubsatud dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum." Tetapi yang aku khawatirkan adalah dibentangkan dunia atas kamu sebagaimana dunia telah dibentangkan kepada umat sebelummu. Fatanafasuha kama tanafasuha, lalu kalian berlomba-lomba dalam urusan dunia sebagaimana mereka berlomba-lomba dalam urusan dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum, lalu dunia membinasakan kalian sebagaimana dunia membinasakan umat sebelum kalian. Jadi Nabi enggak takut fakir, enggak takut umatnya miskin. Justru yang Nabi takutkan dibukakan dunia. Pintu dunia terbuka lebar. Nah sekarang sudah tiba zamannya dunia bagikan air banjir yang datang kepada kita. Di antara antum ada yang merantau dari kampung enggak bawa apa-apa, tapi kemudian di kota ini Allah berikan rizki yang melimpah ruah datang.
Kalau kita tidak pandai mensikapinya, mensyukurinya, maka akan menjadi fitnah buat kita. Nabi mengatakan, ma akhsha alaikumul faqra, aku tidak khawatirkan kepada kalian fakir, walakin akhsha alaikum at-takatsur, tetapi yang aku khawatirkan kepada kalian adalah bermegah-megahan. Alhaakumut takatsur. Sudah punya motor, bisa sampai ke pengajian, tapi ngelihat yang lainnya, waduh, NMAX yang baru keren banget nih. Pengen rasanya. Akhirnya motornya dijual buat DP. Kemarin tenang dia ngaji, begitu motornya bagus, ngaji, aduh kunci ketinggalan nih. Jadi enggak tenang. Belum lagi bulanannya. Jangan. Wa ma akhsha 'alaikumul khata'a walakin akhsha 'alaikumut ta'ammud. Dan aku tidak mengkhawatirkan atas kalian kesalahan, tetapi yang khawatirkan adalah kesengajaan. Orang berbuat dosa karena tersalah, enggak dosa. Tapi yang sengaja itu, yang sengaja itu. Inna mimma akhafu alaikum ma yaftahullahu alaikum min zahratid dunya wa zinataha. Sesungguhnya yang aku takutkan atas kalian adalah Allah membukakan untuk kalian keindahan dunia dan perhiasannya. Rumah udah bagus-bagus, jalan sudah halus, kendaraan penuh, musola kosong, masjid kosong. Ini yang dikhawatirkan. Bagaimana? Kehidupan sudah dibuka oleh Allah, nikmat sudah banyak, tapi masjidnya kosong, sepi. Harusnya dipenuhi dengan ilmu, dipenuhi dengan ibadah. Tadi alhamdulillah di awal diceritakan, malam ini ada pengajian, malam ini pengajian. Alhamdulillah. Bertawakal kepada Allah agar diberkahi. Dan jangan juga isti'jal, tergesa-gesa. Pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan bikin orang kaget. Rame ini, bikin macet jalan. Jangan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Dan yang terbaik yang ngaji warga sekitar. Yang terbaik. Gak mau datang bagaimana? Kasih pengajian. Siapa yang datang 50.000. Gitu. Insya Allah penuh masjidnya. Dulu di Nur ala Nur itu di Matraman Dalam, siapa yang ngaji dapat beras. Gitu. Alhamdulillah banyak yang ngaji. Semoga kita menjadi orang kaya yang bersyukur. Dan lain-lain banyak sekali. Dan manusia banyak yang tertipu dengan dunia. Kita jangan tertipu. Seorang muslim diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu diulang lagi, ayat ini diulang. Diulang aja, kadang kita sering lupa. Kita ini diciptakan oleh Allah bukan untuk mengumpulkan harta, bukan untuk berebut tahta, atau untuk mengumpulkan banyaknya wanita, tetapi kita diciptakan untuk beribadah. Oleh karena itu wajib dia habiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Janganlah seorang muslim tertipu dengan dunia sehingga dia lalai dalam beribadah kepada Allah. Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika dipuji-puji hidupnya untuk Islam, untuk dakwah dan seterusnya, apa katanya? Bukan, itu bukan saya masih sedikit, amal saya masih sedikit. Bukan merasa kita ini udah berjasa, sudah begini, sudah begini, sudah begini. Jangan. Kita ini baru sedikit berkiprah, beramal, baru sedikit. Waktu yang kita gunakan untuk membela agama ini waktu sedikit. Harta yang kita keluarkan untuk membela dakwah ini juga baru sedikit. Rizki dan ajal sudah ditentukan oleh Allah. Meskipun demikian seorang muslim wajib mencari nafkah sekedarnya untuk kehidupan dia di dunia. Antum rajin ngaji bagus, tapi juga nyari nafkah buat istri, buat anak.
Jangan cuma ngaji, tetapi giliran ngasih nafkah istri ngutang, minta sama temen, ngerepotin saudara. Jangan. Rajin ngaji juga cari nafkah. Jangan jadi beban orang lain. Jangan sampai istrinya lapar, Mas, Al-Fatihah. Enggak bisa. Akan tetapi kesibukan dia dengan usaha, dagang, kerja dan lainnya jangan membuat dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang orang bilang, nih saya harus nungguin istri lagi hamil, apa saya harus ngaji? Engkau membantu istrimu yang sedang hamil tidak menghalangimu untuk ngaji. Engkau ngaji bukan berarti juga enggak perhatian sama istri, kan bisa dibagi waktunya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Jangan sibuknya kita dengan dunia lupa dari mengingat Allah. Wajib diingat bahwa kesibukan kita dengan ibadah kepada Allah, dengan ikhlas dan ittiba, serta senantiasa bertakwa kepada Allah akan mendatangkan rizki dan menutup kefakiran. Jadi ini efek samping, bukan tujuan. Ibadah kita bukan nyari kekayaan, tetapi dengan beribadah, rajin ibadah, Allah Ta'ala akan murahkan rizkinya. Kalau antum bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan rizkinya. Mana dalil? Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Janji Allah enggak pernah dusta. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan solusi dari setiap problema. Antum punya masalah apa saja, masalah itu sebabnya dosa. Enggak ada masalah yang bukan dari dosa. Kenapa Nabi Adam diusir dari surga? Dosa. Kenapa Nabi Nuh umatnya ditenggelamkan dengan banjir bandang? Karena dosa. Kenapa iblis diusir dari surga, dirubah wajahnya menjadi sejelek-jelek makhluk? Karena dosa. Jadi enggak ada problem yang bukan dari dosa. Kenapa negeri-negeri besar kacau balau, carut marut? Karena dosa yang dilakukan oleh penguasanya, oleh rakyatnya. Semuanya dosa. Maka solusinya takwa. Kenapa rumah tangga bisa berantakan? Dosa. Makanya kalau lagi ada masalah di rumah tangga, segera ambil air wudhu, salat, berdoa kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Kemudian Allah firmankan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Orang yang bertakwa, rizkinya akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Jangan ikuti pemikiran orang jahil. Bagaimana saya mau khusyuk salat kalau dapur enggak ngebul? Bagaimana saya mau ngaji? Itu dari pagi ini belum narik, begitu. Justru kalau engkau mau ngaji, engkau mau ibadah kepada Allah, Allah berikan jalan kemudahan dari rizkinya. Bahkan di zaman Nabi ada dua orang bersaudara.
Satu rajin ngaji di depan Nabi, yang satu cari nafkah. Yang mencari nafkah ini lapor, ya Rasulullah, saudaraku ini hanya ngaji di depanmu, sementara aku yang sibuk cari nafkah. Apa kata Nabi SAW? La'allaka turzaku bihi. Bisa jadi engkau diberi rizki karena dia. Karena engkau membantu saudaramu memberi nafkah kepadanya yang rajin ngaji, Allah kasih rizki kepadamu. Dan itu dialami oleh orang tua. Ketika anak-anaknya masih kecil-kecil pada sekolah, ada yang di pesantren, ada yang di mana, itu orang tuanya rizkinya lancar saja, ada aja buat biaya anak-anaknya sekolah. Begitu anak-anaknya sudah lulus sekolah, nggak minta biaya lagi sama orang tua, itu orang tuanya ternyata pas-pasan juga rizkinya, bahkan kelihatan rumahnya lebih jelek daripada waktu anaknya masih kecil-kecil. Makanya jangan pernah kita merasa rugi mengeluarkan dana untuk menyekolahkan anak, mengeluarkan dana untuk membantu taklim, membantu agama. Jangan pernah merasa rugi. Kenapa? Pasti Allah ganti. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Rasulullah SAW bersabda, ya ibna Adam tafarrah li ibadati amla'u sadraka ghinan wa ashaddu faqrak. Wahai anak Adam, curahkanlah hidupmu untuk beribadah kepadaku. Aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Orang yang sibuk untuk ibadah, kaya hatinya. Wa usaddu faqrak, wa asudda faqrak, dan aku akan penuhi kefakiranmu. Wa illa, apabila tidak, wa illa taf'al mala'tu yadayka suhlan. Kalau tidak mencurahkan untuk ibadah, aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, walam asudda faqra, dan aku tidak tutup kefakiranmu. Dalam riwayat yang lain, ya ibna Adam tafarrah li ibadati amla'u qalbaka ghinan wa amla'u yadayka rizqa. Wahai hambaku, curahkanlah hidupmu untuk beribadah kepadaku. Aku penuhi hatimu dengan kekayaan, aku penuhi kedua tanganmu dengan rizki. Hatinya kaya, tangannya penuh rizki. Itu orang yang rajin ibadah. Ya ibadi la tu'ba'idni. Wahai hambaku, janganlah kau menjauh dariku. Amla'u qalbaka faqran wa amla'u yadayka suhlan. Karena aku akan penuhi hatimu dengan kefakiran, dan aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Orang yang enggak mau ibadah kepada Allah, itu hatinya fakir terus. Berapa saja yang Allah berikan kurang. Lalu tangannya sibuk terus, tiap hari sibuk. Sehingga kalau diundang suruh ngaji, nanti kalau sempat. Nanti kalau sempat. Itu akibat dari menjauh dari Allah. Seorang muslim dan muslimah tidak boleh tertipu oleh kehidupan dunia, dan hendaknya dia menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Banyak manusia yang terlalaikan, sehingga banyak waktu yang terbuang sia-sia untuk mengejar dunia. Waktu yang digunakan mulai dari pagi hingga malam hanya untuk mengurusi dunia, seperti mencari nafkah, dagang, kerja, lembur, mengerjakan tugas-tugas sekolah, tugas kuliah, tugas kantor, dan yang lainnya. Itu alasannya ada aja. Itu semua kesibukan dunia. Sedangkan rizki itu pasti datangnya. Setiap anak yang lahir itu sudah membawa rizki. Akan tetapi yang belum pasti adalah keadaan kita di hadapan Allah pada hari kiamat. Kalau masalah rizki udah pasti. Yang belum pasti, kita ini calon surga apa neraka. Ini yang harusnya kita takut. Apakah amal kita diterima atau tidak? Apakah kita masuk surga atau neraka? Oleh karena itu, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan.
Jangan jadi anak dunia, jadilah anak akhirat. Orang yang tujuannya dunia akan dicerai-beraikan urusannya dan menjadikan kefakiran di depan pelupuk matanya. Orang kalau tujuannya pusing pikiran dan kefakiran di pelupuk matanya, sehingga ia selalu merasa kurang, tidak cukup, fakir, padahal Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu." Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina anai, dan Allah jadikan kefakiran di hadapan kedua matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lah. Sedangkan dunia tidak datang kecuali seperti yang telah ditentukan. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan kumpulkan urusannya, gampang, beres urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan dia Allah jadikan kekayaan di hatinya, kaya hati. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, dunia datang dengan menghinakan diri. Akan tetapi dunia tidak akan datang melainkan apa yang telah Allah tentukan, meskipun dia telah kerja dari pagi sampai larut malam. Adapun orang yang tujuan akhiratnya, yang tujuannya adalah akhirat, maka Allah kumpulkan seluruh urusannya. Allah jadikan hatinya itu merasa cukup dengan rizki yang Allah berikan, dan dunia akan datang dalam keadaan hina. Orang yang bahagia adalah orang yang merasa cukup dan puas dengan rizki yang Allah berikan. Hati yang bahagia, hati yang qanaah, itu merasa cukup dengan pemberian Allah. Sedikit tetapi cukup lebih baik daripada banyak tetapi kurang saja. Makanya cari istri yang qanaah. Jangan cari istri yang pintar nyari duit. Kalau qanaah dikasih berapa saja, maka dia terima. Kalau istri pintar nyari duit, kita nyimpen di mana aja ketemu. Saya pikir dari kerja. Cari istri yang apa? Qanaah. Jangan cari istri yang pintar nyari duit. Kalau istri pintar nyari duit, udah diselipin di peci masih gitu. Benar-benar istri gua pintar nyari duit. Istri yang qanaah, Masya Allah, kasih duit sedikit, senyum. Cuman ini yang bisa saya beri, sayangku. Kata istrinya, ini juga sudah banyak, Mas. Masya Allah, lega rasanya. Kasih duit dikit, senyum. Kasih banyak, ngakak dia. Gak ada susahnya tuh istri yang qanaah. Yang lebih hebat lagi, Masya Allah, istrinya dikasih duit, ini untuk kebutuhan bulan ini sayang. Kata istrinya, nggak usah Mas, yang kemarin aja masih ada. Ada nggak istri begitu? Kalau ada, jangan dikubur kalau belum mati. Itu istri yang qanaah, Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata." Sungguh beruntung orang yang masuk Islam. Alhamdulillah kita sudah masuk Islam. Diberikan rizki yang cukup dan dia merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ini orang yang beruntung.
rizkinya cukup. Oleh karena itu, seorang muslim harus zuhud terhadap dunia dan qanaah, yaitu merasa puas dengan rizki yang Allah karuniakan. Setiap muslim dan muslimah harus ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepada Allah. Kita wajib meluangkan waktu sepenuhnya untuk ibadah kepada Allah, meluangkan waktu, menyempatkan waktu. Bukan ngaji kalau sempat, justru kamu menyempatkan waktu untuk ngaji. Kalau kita sibukkan diri kita dengan ibadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangannya, maka Allah akan menutupi kefakiran kita. Maka antum lihat keluarga antum, adik, kakak, paman, bibi, yang hidupnya tenang, yang hidupnya rizkinya lancar, rata-rata yang rajin ibadah. Perhatikan keluarga antum. Yang malas ibadah itu, tetapi kok dia rizkinya banyak ya, biasanya dia dermawan, sehingga Allah kasih rizki. Tetapi yang banyak masalah, banyak problem, baik yang duitnya dikit maupun duitnya banyak, biasanya jauh dari agama. Perhatikan, ini sebagai pelajaran yang ada di depan mata. Orang kalau malas ibadah, mas saudara juga nggak kenal, susah hidupnya, belangsak istilahnya. Janganlah kita disibukkan dengan dunia, dengan angan-angan, cita-cita dunia, main-main, sendau gurau, dan menumpuk-numpuk harta yang membuat kita tertipu dengan dunia. Tertipu dengan dunia. Beli sepeda 35 juta, ya Allah. 35 juta bisa buat beli motor berapa tuh? Yang 5 jutaan bisa dapat 6 ya. Jangan. Manusia tidak pernah merasa puas terhadap apa yang sudah diperolehnya. Bisanya puas kalau dipaksa. Harus dipaksa hati ini, harus qanaah. Kalau nurutin hawa nafsu nggak ada puasnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min zahabin, ahabba ayakuna lahu wadiyan, wa la yamla afahu illa turab, wa yatubullahu ala man taba." Sekiranya anak Adam punya selembah emas, ini gunung, di antara dua gunung itu namanya lembah, penuh dengan emas, milik kita, maka menginginkan dua lembah. Gak cukup itu punya lembah, masih pengen nambah lagi. Itu hati manusia. Nabi ingatkan itu. Wala yamla afahu illa turab, tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Jadi orang itu gak ada puasnya kecuali kalau udah dikubur, mati baru dia. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Menunjukkan bahwa rakus dengan dunia, rakus dengan harta, ini kekeliruan, itu kesalahan, itu dosa yang dianjurkan kita suruh taubat. Dari Abbas bin Sahal bin Sa'ad dia berkata, saya pernah mendengar Ibnu Zubair radhiyallahu anhu dalam khutbahnya di atas mimbar di Mekah, dia mengatakan, Abdullah bin Zubair bin Awam, sahabat Nabi yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Kata Abdullah bin Zubair, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu bersabda, lau anna ibna adam u'tiya wadiyan mala'an min dhahabin, sekiranya anak Adam diberi lembah yang penuh dengan emas, ahabba ilaihi thaniyan, dia ingin yang kedua. Sudah punya satu lembah, ingin satu lembah lagi. Wala u'tiya thaniyan ahabba ilaihi thalithan,
Kalau diberi lagi yang kedua, dia pengen yang ketiga. Wala yashuddu jawf ibni Adam illa turab. Tidak ada yang dapat menutup perut anak Adam kecuali tanah. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah akan menerima taubat bagi orang yang mau bertaubat. Harusnya taubat. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Kita harus taubat terus. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allah Ta'ala mengingatkan tentang dunia. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun shadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah sungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sendau gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan atau keturunan. Dunia itu begitu. Ini mau Id, mau Lebaran, nanti saudara datang, sibuk bagaimana sofa kulitnya diganti, kamar mandi keramiknya diperbarui. Kenapa? Pengen berbangga. Nanti saudara datang lihat, wih, sukses. Wah, itu yang diinginkan. Itu isi dunia. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian hancur. Lihat tumbuhan di muka bumi, tumbuh subur, indah, buahnya, bunganya indah. Setelah itu apa? Setelah itu kering. Begitulah kita hidup di dunia ini, kecil menjadi besar, dewasa, mengumpulkan harta, sukses. Setelah itu apa? Ya tua, lama-lama mati. Ada kalanya belum sampai tua sudah mati. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Dunia ini kesenangan yang palsu. Dunia itu selalu begitu. Enggak ada yang tertawa terus menerus kecuali orang gila. Kalau ada orang tertawa terus berarti apa? Gila. Begitu juga nggak ada yang menangis terus menerus kecuali orang gila juga. Kalau kita orang waras, manusia biasa, kadang tertawa, kadang menangis, kadang senang, kadang susah. Itu biasa hidup dunia. Makanya kadang Ali bin Abi Thalib bertengkar dengan Fatimah, kadang-kadang berdamai. Begitu manusia. Kalau lagi berantem sama Fatimah, itu Ali pergi ke masjid, tidur ditempelkan pipinya Ali ke tanah. Nabi datang, di mana anak saudaraku? Di mana anak pamanku? Kata Fatimah, di masjid. Nabi datang ke masjid, dibangunkan Ali, diusap debu dari pipinya. Qum ya Aba Turab, bangun wahai bapaknya debu. Karena badannya berdebu, karena lantai masjid Nabi itu pasir, maka dipanggil Abu Turab, bapaknya debu. Dan itu nama yang paling Ali senangi, dipanggil siapa? Abu Turab. Dan begitu laki-laki kalau lagi marah sama istri, jangan dia ngomong kenceng, kita lebih kenceng lagi, berisik tetangganya. Jadi gimana dong istri ngambek-ngambek? Pergi ke masjid, tidur di masjid.
tidur di masjid begitu. Nanti kalau udah lega baru pulang. Bawa martabak, telur atau yang lain. Nanti panggil anaknya, sini makan. Gitu lagi makan istri keluar. Apaan itu? Gitu. Martabak. Dunia seperti itu, dunia. Nggak ada yang nikmat terus. Nah, kalau lagi marah, maka jangan dikenceng. Cuman permainan saja dunia itu. Allah berfirman, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah kubur. Zurtum kamu mengunjungi kubur. Sehingga kubur itu bukan tempat peristirahatan terakhir, bukan. Tempat peristirahatan terakhir di mana? Di surga. Semoga kita masuk surga. Kuburan mampir saja. Kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali jangan begitu, nanti kamu akan tahu. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Jangan begitu, sekali-kali jangan begitu, nanti kamu akan tahu. Diwanti-wanti. Jangan bermegah-megahan. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali jangan begitu, sekiranya engkau mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, la tarawunnal jahim, sungguh kamu akan melihat neraka jahim. Thumma la tarawunnaha ainal yaqin, kemudian sungguh kamu akan melihat dengan penglihatan yang yakin. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia. Nikmat yang Allah berikan kepada kita ditanya. Dari mana engkau dapatkan? Kemana engkau belanjakan? Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kurang 1/4 jam lagi, itu jam 11-nya. Maka silahkan kalau ada yang ditanyakan. Jadwalnya sampai jam 11 ya? Ya, jadi ini 4 jam kalau ada yang mau tanya. Kalau nggak ada, saya tutup. Maaf. Betul. Izin bertanya. Korelasinya dengan tema hari ini, Ustaz. Nyatanya mungkin juga sempat dibahas ya. Hanya cuma mau minta penjelasan dari istilah dari penyakit wan. Wahan. Wan, ya. Bukan wan ya, wahan. Ya. Dan istidraj. Istidraj. Ya. Apakah kan keduanya memiliki korelasi pada masyarakat, fenomena masyarakat pada saat ini, Ustaz? Kita tolong penjelasannya bagaimana giat menanamkan prinsip keimanan kepada kita agar berjauh dari penyakit tersebut, Ustaz. Iya. Barakallahu fiik. Fikum barakallah. Sungguhnya musuh-musuh akan mengepung kalian dari segala penjuru, seperti orang yang menghadapi hidangan makanan. Lalu kata para sahabat, apakah karena jumlah kami waktu itu sedikit? Nabi katakan, bal antum katsir. Bahkan kalian waktu itu jumlahnya banyak. Walakinnakum hutha'un ka husa'is sail. Tetapi kalian adalah buih seperti buih di lautan. Dicabut dari musuh kalian rasa takut kepada kalian dan ditimpakan kepada kalian penyakit wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan ya Rasulullah? Qal hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan itu adalah cinta dunia dan takut mati. Jadi apa sih penyakit wahan? Penyakit cinta dunia dan takut mati. Itulah penyakit yang membuat lemah kaum muslimin. Takut mati. Berkembang pertanyaannya, kenapa kok takut mati? Ada yang bisa jawab?
Kenapa takut mati? Karena belum pasti surga apa neraka. Kalau udah pasti surga, mau nggak mati? Mau. Kalau sudah pasti, yang jadi masalah nggak ada jaminan. Yang kedua, kenapa orang takut mati? Karena dia menghancurkan akhiratnya dan membangun dunianya. Kita membangun dunia, kemakmuran dunia, kenikmatan dunia, itu yang kita bangun. Sementara akhirat nggak dibangun. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan bangunkan istana di surga. Sudah bangun masjid belum? Itu. Jadi kenapa orang takut mati? Karena dia membangun dunia, menghancurkan akhirat. Sehingga kalau dia mati, pindah dari kemakmuran menuju kehancuran. Itu. Kalau kita membangun akhirat, begitu mati, maka tidak takut seperti orang yang enggak membangun akhirat. Karena apa? Dia pindah dari kemakmuran dunia menuju kemakmuran akhirat. Itu kalau sudah bangun akhiratnya. Seperti antum nih, jadi pemuda cerdas. Dari Kebumen merantau ke Tanjung Priuk. Punya duit 100-200 juta, kirim kampung buat beli sawah di kampung. 200 juta dapat berapa tuh, luas di sana. Dapat lagi duit 300 juta, kirim kampung buat istana di kampung. Padahal di sini ngontrak sepetak, tapi di kampung punya sawah luas, punya rumah, harga 300 juta lumayan. Punya duit lagi, dikirim kampung lagi buat beli sapi, buat beli kambing. Berarti di kampung udah dipersiapkan. Waktunya antum pulang kampung, itu khawatir apa enggak? Enggak. Kenapa enggak khawatir? Sudah ada rumah, ada sawah, ada kerbau, ada sapi. Anak gadis Pak Lurah datang lamar kita. Begitu, karena dia sudah membangun kampungnya. Pulang kampung nggak takut. Tapi antum ini punya duit buat mabok, buat hura-hura, kampung nggak pernah dikirimin. Waktunya antum PHK di sini, pulang kampung cengok di kampung, boro-boro anak Pak Lurah. Tidur di pos hansip nanti kampung. Gak ada rumah, gak ada sawah. Nah kita ini aslinya orang kampung di surga. Karena ayah ibu kita Adam di surga lahir. Kita diusir di kota dunia. Maka di dunia ini hendaknya kita sering nabung ke akhirat. Biar nanti pulang kampung surga. Itu kalimat wahan apa arti wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang kedua mengenai istidraj, artinya orang itu banyak maksiat, orang itu banyak dosa, tapi dunianya enak-enak saja, duitnya lancar-lancar saja, padahal enggak ibadah. Itu maka itu namanya istidraj, dibiarkan. Nanti waktunya bangkrut, dia bangkrut. Dan ada kalanya di dunia sampai mati dia kaya, tapi nanti di akhirat baru. Eksekutif muda, cerita aja, kaya raya, istrinya cantik jelita, tapi nggak punya anak, umur 40 tahun. Itu ketika ustadz ini diundang, masuk ke rumahnya, wih keren, keramiknya sekamar luas, nggak ada sambungannya. Nah, itu gimana gotongnya ini? Orang kaya. Mungkin natnya ditutupin ya. Mobilnya ada 8, mobil mewah, keren-keren. Si ustadz duduk di situ, eksekutif muda. Istrinya keluar nganterin teh gitu, wih istrinya cantik, begitu. Karena yang punya istri cantik itu 3 golongan. Pertama yang cantik adalah pejabat. Pejabat biasanya istrinya cantik. Yang kedua orang kaya. Orang kaya itu biasanya istrinya cantik. Dan yang ketiga ustadz.
Kalau ada ustadz saya nggak cantik, nasib udah. Seperti itu. Kemudian sakit, komplikasi, meninggal. Begitu meninggal, 4 bulan 10 hari kemudian lewat, terdengar bahwa istrinya yang cantik nikah dengan supirnya. Ustadz ini nyesel begitu, kenapa nggak duluin nih? Berarti hartanya yang banyak melimpah, yang menikmati supirnya. Istrinya yang cantik sekarang nemenin tidur supirnya. Mobilnya banyak, yang menikmati supirnya. Dia dikubur sedang ditanya, dari mana kamu dapatkan itu harta? Kemana kamu belanjakan? Dia dikubur lagi ditanya, istrinya lagi asik di dunia dengan laki-laki lain. Jangan sampai, makanya doa tadi di awal, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, perbanyaklah anakku, dan berkahilah untukku apa yang kau berikan kepadaku. Dan berkahilah untukku, bukan berkah buat istri, bukan berkah buat anak, bukan berkah buat yang lain. Berkahilah untukku. Sebab ada orang yang capek cari dunia, tapi yang merasakan keberkahannya orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Dia sendiri sengsara. Kalau pengen keberkahan buat kita, kita sedekahkan harta kita. Jadi berkahnya buat kita. Tanpa menyia-nyiakan keluarga kewajiban kita, jangan sampai kurang. Tetapi keberkahan ada pada kita. Nah, kalau begitu nikmat gak ibadah tapi dikasih nikmat, itu namanya apa? Istidraj. Satu lagi pertanyaan. Kalau ada, oh iya ada kertas. Ustaz, berat kaki ini untuk hadir di kajian. Masa sih? Berapa kilo? Gitu. Ada aja gangguan. Apa ini termasuk gangguan setan? Iya, gangguan setan. Semua yang menghalangi jalan kebaikan itu diganggu oleh setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan setan mengganggu bukan cuman ketika mau berangkat. Antum mau berangkat ngaji, diganggu setan. Ngaji enggak ya? Ngaji enggak ya? Ngaji ya, bismillah ngaji, berangkat. Sampai di sini setan enggak berhenti mengganggu, diganggu oleh setan. Ngobrol deh lo, ngobrol gitu. Ngaji juga tapi ngobrol sendiri. Diganggu oleh setan, ngobrol aja. Lalu kita lawan, enggak, saya enggak mau ngobrol, saya mau serius. Begitu dia serius, ngantuk dia, serius ngantuk. Sehingga bikin bingung gitu. Malaikat mau dikasih ganjaran tapi ngantuk, nggak dikasih tapi datang begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walhasil kita harus lawan godaan setan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh gak jadi anak separuh dunia separuh akhirat? Nah itu belang dong itu. Anak belang. Karena ada doa satu sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu bukan 50% dunia, 50% akhirat. Bukan itu. Apa yang dimaksud dengan hasanah fid dunya? Yang dimaksud dengan hasanah fid dunya adalah al-ilmu nafi' wal amalus salih. Orang yang ilmunya bermanfaat, amalnya saleh, itu hasanah fid dunya. Siapa yang paling hasanah fid dunya? Rasulullah, Abu Bakar, Umar, mereka orang-orang yang hasanah fid dunya. Hidupnya perjuangan terus, penderitaan banyak, tapi itu namanya hasanah fid dunya.
Kita itu memikirkan hasanah fid dunya ya sekedar bergelimang dengan harta. Jadi hasanah fid dunya adalah orang yang ilmunya bermanfaat, amalnya saleh. Kaya boleh enggak? Boleh jadi orang kaya. Jadi orang kaya, jadi orang yang lain-lain dari kemuliaan pemimpin misalnya. Hasanah fid dunya. Jadi bukan hasanah fid dunya 50% dunia, 50% akhirat. Enggak, sebab Allah memerintahkan cari olehmu kehidupan akhirat. Dunia sekedar jangan dilupakan. Habis waktunya sampai jam 11. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita rasa takut kepada Allah yang bisa menghalangi kita dari maksiat kepadanya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.